Ini dia beberapa alasan kenapa jadi kreator itu mahal. Yang pertama, kalian itu ngeriset ide, dan riset ide itu nggak gampang. Kalian harus bikin ide yang bener-bener baru, bener-bener beda. Kalaupun mungkin mirip-mirip sama yang lain, kalian harus bisa memodif ide itu sehingga nantinya hasilnya nggak bakal sama persis sama kayak yang lain. Itu hal pertama yang bikin mahal. Kedua, yang pasti karena kalian harus jadi talent, dimana di sini nggak semua orang itu punya kemampuan buat jadi talent. Mungkin bisa dilatih, tapi ya mungkin nggak akan ada yang 100% natural, 100% lempeng, luwes, karena mungkin bukan passion, mungkin terlalu malu di depan kamera, lain-lain, dan itulah yang bikin kalian mahal. Yang pasti selain itu kalian juga di sini dituntut buat bisa ngedit kalau bisa yang bagus bahkan. Kenapa? Karena di sini orang-orang itu berharap nonton konten kalian nggak cuma terhibur sama materinya, tapi juga terhibur sama hasil editing kayak gitu. Ada aja beberapa orang yang mungkin ngerasa, oh editan ini kurang, oh editan itu kurang, oh harusnya ditambah begini, oh harusnya ditambah kayak gitu, dan lain sebagainya. Dan itulah kenapa kreator-kreator kayak kita tuh harus mahal. Karena buat ngedit itu waktunya tuh nggak gampang. Bayangin satu konten yang misalkan kalian bikin konten sekitar 2 menitan lah, dan kalian pengen bikin itu bagus banget supaya bisa bikin impress yang bagus buat penonton-penonton kalian. Itu tuh proses ngeditnya juga nggak gampang. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatiin dalam konten, dan yang pasti konten itu juga ngelibatin editing, dan editing itu juga prosesnya panjang kayak gitu. Oke lah, mungkin kalau kalian nggak terlalu perhatiin editing dan lain-lain, tapi kan ada beberapa timing-timing pas kalian ngomong atau pas di konten kalian ada momen apa yang penting kayak gitu-gitu, dan ada beberapa bagian-bagian yang mau kalian cut, itu kan juga harus ada perlu ketelitian lah ya. Jadi nggak sembarangan orang bisa ngelakuin hal kayak gitu. Jadi itu juga perlu latihan yang lama, perlu salah berkali-kali. Itulah kenapa kalian juga kalau jadi kreator kalian harus tetapin harga yang mahal buat diri kalian. Terus juga yang lainnya, kalian sebagai kreator juga harus bisa bikin inovasi. Inovasinya apa tuh? Jadi kayak orang-orang pasti menunggu konten-konten yang sifatnya sesuatu yang belum pernah ada, atau mungkin sesuatu yang ada tapi bisa dikembangin, atau mungkin sesuatu yang bahkan kayaknya hampir semua belum pernah bikin tapi kalian jadi yang pertama yang bikin, dan itu yang akan jadi nilai jual yang mahal kayak gitu. Itulah kenapa orang-orang yang jadi kreator itu menuntut bayaran yang lumayan gede buat jasa mereka, karena mereka di sini nggak cuma hibur, mereka juga mikirin gimana caranya supaya mereka tuh nggak ngebosenin. Jadi nggak cuma yang peak performance cuma di beberapa konten, sisanya mereka hilang kayak gitu. Dan yang pasti kadang konten kreator itu juga harus serba bisa. Harus bisa ngedit, harus bisa jadi talent, harus bisa bikin bahan, harus bisa mikirin gimana caranya supaya channelnya bagus, lain-lain. Karena kalau perlu semua bidang konten tuh dia bisa semua. Nah itu kalau udah ada yang kayak gitu, kalian harus tetapin harga yang mahal buat diri kalian. Kenapa? Karena buat ngejalanin semua hal itu dalam bikin konten, dan kalian sendirian posisinya solo konten kreator, itu gak gampang sama sekali. Oke, video kali ini cukup kayak gitu. Gua mau coba bikin simple, dan semoga jadi bahan buat evaluasi kalian supaya kalian jadi lebih pede untuk menghargai diri kalian lebih mahal dari sebelumnya.